Jordan tidak akan memecat Diandra setelah tahu fakta yang sebenarnya karena Diandra menceritakan semuanya detail kepada Jordan dan membuat Jordan profesional. Dia tidak akan mau mengikuti kemauan dari Melissa untuk memecat Diandra karena dia merasa kalau Diandra itu pekerja yang profesional. Dan dia juga tidak akan ikut campur dengan masalah pribadinya Diandra dengan Dimitri. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Duh, Melissa, udah aktingnya kurang, banyak gaya lagi ya di alur ceritanya. Benar-benar nyebelin banget, udah gak dicintai sama Dimitri, malah ikut campur banget tentang permasalahan Dimitri. Jujur Mimin cukup gedek ya guys ya dengan si Melissa sekarang karena dia udah mulai agak risih nih kita ngelihatnya. Apalagi dengan dia yang sekarang bakalan membenci Diandra banget juga. Ditambah lagi dengan permasalahan Yunita yang membuat dia ya juga semakin membenci Diandra dan keluarganya lah pokoknya. Nah, kita tahu kalau si Melissa pada akhirnya mengetahui yang menyebabkan si Dimitri ini masuk penjara itu adalah Diandra. Tapi kan dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangankan dia, Dimitri aja tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pada akhirnya dia mengorbankan Dimitri untuk masuk penjara. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri ya dan tak bisa dimaafkan juga gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Diandra itu adalah hal yang sangat jahat terhadap Dimitri ya, tapi kan gak bisa dipungkiri kalau Diandra ini melakukan itu semua karena nyawa taruhannya, nyawa ayahnya yang waktu itu harus dia selamatkan. Dan pada akhirnya dia harus mengorbankan orang yang dia cintai. Namun sayang sekali satu kesalahan dari Diandra. Dia tidak menjelaskan apapun kepada Dimitri. Coba aja kalau dia berhasil gitu ya menjelaskan semuanya. Mau masuk 10 tahun kek, seumur hidup kek, Dimitri pasti bakalan sangat amat mau untuk berkorban demi Diandra. Ya, tapi ya nggak tahu juga ya guys ya. Karena walau bagaimanapun sebenarnya apa yang sudah Diandra lakukan terhadap Dimitri itu juga tidak bisa dibenarkan. Karena kan memang fitnah apa yang sudah dilakukan oleh Diandra itu terhadap Dimitri. Coba aja kalau dari awal Diandra ini ngomong sama Dimitri. Bilang kepada Dimitri, cerita sama Dimitri apa yang sekarang dia rasakan. Gak melulu diem-diem seperti itu aja. Karena kalau dia diem-diem seperti itu dan pada akhirnya malah menyakiti hatinya Dimitri, coba kalian pikir 7 tahun Dimitri jadi menaruh dendam terhadap Diandra. Ditambah lagi Diandra gak pernah tuh yang namanya berusaha untuk mengunjungi Dimitri di sana, ya kan? Jadinya kan Dimitri kecewa banget. Udah dia dimasukin ke penjara, memberikan kesaksian yang palsu, membesuk sekali aja tuh juga nggak pernah. Bahkan dia malah pergi ke Bogor. Dan Diandra pasti ya berpikirnya memang untuk keluarga. Tapi kan Dimitri mikirnya Diandranya yang jahat, ya kan? Berusaha untuk kabur. Dan sekarang mereka dipertemukan kembali. Dimitri tidak bisa memungkiri kalau hati kecil dia benar-benar masih sayang banget sama Diandra. Tapi dia juga tidak mau untuk dibodohkan dengan perasaan. Dia berusaha untuk meyakinkan mental dia kalau dia itu semestinya balas dendam tetap sama si Diandra ini karena Diandra pantas untuk mendapatkan kemarahan dari Dimitri. Itulah yang dirasakan oleh Dimitri yang membuat kita tuh juga ngerti ya guys ya. Kita nggak bisa menyalahkan Dimitri karena apa yang sudah dibuat oleh Diandra terhadap hidupnya Dimitri membuat hidup Dimitri 7 tahun tuh sia-sia. Padahal kalau dia bebas, dia nggak melakukan apapun dan dia masih bisa lah untuk berbuat baik gitu ya. Bahkan mungkin
mereka sekarang itu sudah menikah. Dan kalaupun memang hidupnya Diandra bergantung kepada Yunita waktu itu ya, maksudnya hidupnya bapaknya Diandra bergantung kepada ginjal dari Yunita, kalau Diandra dari awal ngomong sama Dimitri, kan Dimitri mau untuk nolongin. Dimitri pasti mau untuk mencarikan donor ginjal bagi bapaknya si Diandra ini gitu. Kalau dari awal Diandranya mau gitu untuk ngomong jelas gitu ya guys ya, nggak bikin Dimitrinya jadi bertanya-tanya juga. Sekarang kesalahpahaman ini berlarut-larut, bahkan sudah 7 tahun lamanya. Sayang sekali kalian berdua tuh saling mencintai, tapi harus dihadapkan dengan keluarga yang sama-sama toksik. Emang sih sekarang yang paling toksik itu adalah keluarganya Diandra, tapi tidak bisa menutupi juga kita ya guys ya, kalau keluarganya si Dimitri ya juga toksik parah. Kalau kita masih ngelihat gimana Ibu Laras tuh masih ada baik-baiknya lah gitu, tapi kan Ibu Laras ibu mana yang tega melihat anaknya masuk penjara gara-gara difitnah gitu kan. Dan ya sekarang ya kebencian Ibu Laras pun juga membabi buta kepada si Diandra jadinya. Dan yang parahnya lagi Ibu Mira merasa nggak salah apa-apa. Emang kurang ajar banget sih si Mira dan Yunita ya guys ya, bisanya bener-bener cuma cari masalah doang gitu. Dan sekarang kebenciannya Melisa itu tuh semakin bertambah-tambah ketika dia tahu kalau Yunita, orang yang menghancurkan dia, itu ternyata adiknya Diandra. Dan sekarang dia juga tahu kalau Diandra itu ternyata orang yang memberikan kesaksian palsu yang membuat Dimitri, tunangannya, calon suaminya, bakalan masuk penjara 7 tahun lamanya. Dan sekarang sedang dilanda dendam terhadap si Diandra itu. Makanya dia jadi kepikiran gimana caranya untuk menghancurkan si Diandra juga. Nah, ini yang kita takutkan. Yang paling parahnya lagi nih guys, si Melisa ini pergi menemui kakaknya, langsung masuk ke kamar kakaknya tanpa mengetuk pintu sekalipun. Dan dia mengatakan kalau Jordan harus memecat Diandra esok hari, gak mau tahu, pokoknya harus pecat si Diandra ini. Tentu hal ini membuat si Jordan jadi kaget banget juga ya guys ya. Maksudnya apa gitu, langsung memecat Diandra begitu saja. Toh kerjaannya bagus, kemudian dia juga sosok pegawai yang berdedikasi tinggi untuk perusahaan Jordan. Kemudian dia mau belajar, pekerjaan dia juga selalu tepat waktu, dan bahkan ya yang semestinya dikerjakan sama 3 orang bisa dia kerjakan dalam 1 malam, 1 hari tanpa bantuan orang lain dengan laptop yang rusak. Jadi ya nggak ada alasan bagi Jordan untuk memecat Diandra. Kalau cuma karena sakit hatinya Melisa dan Dimitri, kayaknya itu bukanlah alasan yang kuat gitu untuk memecat Diandra. Dan pada akhirnya tentu Jordan memutuskan untuk tidak mau memecat Diandra. Dan kebayang dong gimana nanti Diandra stresnya ketika dia malah dipecat seperti itu. Nyari kerjaan tuh sangat amat sulit. Kenapa dia mesti harus dipecat gitu, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalaupun memang kesalahan dia di masa lalu terhadap Dimitri itu kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dia yang sekarang. Jadi ya gak adil aja gitu kalau Diandranya jadi malah disalahkan dan malah dipecat. Nah kalau menurut Jordan sih seperti itu ya guys ya. Tapi ya tentu ini bukanlah hal yang baik bagi si Melisa. Jadi nanti Melisa akan berusaha gimana caranya untuk licik sama Diandra. Dia bakalan berusaha untuk membuat pekerjaan Diandra itu gak beres lah. Kemudian dia akan berusaha gimana caranya untuk membuat Diandranya jadi gak betah lah di kantornya Jordan. Tapi Mimin yakin sebanyak apapun cobaannya, Diandra pasti akan bertahan. Karena apa?
karena Freya. Dia pasti akan bertahan karena dia tetap akan mau untuk bekerja agar mendapatkan gaji bisa untuk membiayai pengobatan Freya. Dan harusnya Dimitri harus tahu akan hal tersebut agar Dimitri jadi memberikan paham kepada Melisa kalau Melisa nggak boleh sejahat itu sama Diandra. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.